Apa yang kau lakukan? Sial sekali pagi ini. Nenek guru-guru. Aku bertemu wanita tua yang mencoba menipuku. Menyingkir. Jangan sentuh dia, nenek. Gadis kecil, kau tidak terlihat seperti orang kaya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Benar sekali. Hati-hati, anggota keluarga mereka mungkin datang nanti. Akan memerasmu sampai mati. Anak pintar, nenek pasti akan membalas budimu. Tidak perlu. Nenek, Beri jalan, beri jalan. beri jalan. Tolong biarkan aku lewat. Tolong izinkan saya lewat. Nenek. Ini bukan soal bagaimana Anda mengemudi. Apakah Anda tidak punya moralitas publik? Gelang ini, 3 bulan lalu. Wanita tua. Gelangmu terlihat bagus. Jangan harap. Ini adalah harta karun nenek. Di masa depan, itu harus diberikan kepada cucu menantuku. Dari mana asal gelang ini? Di mana nenekku? Lepaskan saya. Saya tidak melakukan pencurian kecil-kecilan. Orang terakhir yang ingin memanfaatkan wanita tua itu. Wanita yang mendekatiku. Aku mencincangnya dan memberikannya pada anjing. Kau harus mengaku dengan jujur. Setidaknya aku bisa menyisakan mayat utuh untukmu. Apaku sakit? Gelang ini milik orang lain. Hadiah untuk saya. Ini sudah yang pertama kalinya bulan ini. Yang ke-15. Xiao asisten CL. Orang-orang yang ingin menggunakan nenekmu untuk mencelakaimu. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran. Kau tidak akan memberikan penjelasan yang pantas. Tunggu sampai aku mematahkan kedua kakimu. Mari kita tinjau perlahan. Tidak bagus. Pria ini serius. Tuan muda kedua. Wanita tua itu sudah ditemukan. Seluruh jantan, hanya Lulisin yang pantas disebut tuan muda kedua. Ingat, kita harus menemukannya. Nikahi dia. Kau bilang kau adalah Tuan muda kedua Lulu Lising. Jaga wanita tua itu baik-baik terlebih dahulu. Aku akan segera ke sana. Jadi orang-orang yang saya selamatkan hari ini, dia adalah nenek Lu Lising. Tuan muda kedua Lu. Itu, saya melihat nenek hari ini. Dia mengalami serangan jantung mendadak. Lalu bagaimana? Saya memberinya akupuntur. Dia sudah keluar dari bahaya. Namun jika Anda menginginkan kesembuhan total, suntikan kedua diperlukan. Bawa dia kembali padaku. Saya akan mengurusnya setelah menemui nyonya tua. Kembalikan barang-barang saya. Kembali. Jujurlah. Itu adalah mata pencaharian saya. Pergi. Barang rongsokan macam apa ini? Memangnya kenapa kalau saya tidak pergi kencan buta? Apakah Anda benar-benar harus bersusah payah seperti ini? Anda memiliki penyakit jantung. Jika terjadi kecelakaan di jalan, apa yang harus saya lakukan? Berhenti mengutukku. Hidupku, jika aku tidak bisa melihatmu menikah dan memiliki anak, aku akan mati penasaran. Jika kau benar-benar peduli padaku, kau harus segera memberikannya padaku. Temukan cucu menantu. Beri aku cicit. Selain kencan buta, selebihnya terserah Anda. Kau bocah nakal. Bahkan keinginan kecil nenek, tidak ada satupun yang bisa kau penuhi. Apa gunanya aku hidup? Aku lebih baik mati. Aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi. Aku akan mati sekarang juga. Nenek, baiklah. Saya berjanji pada Anda. Benarkah? Nenek tidak akan pernah memaksamu untuk pergi kencan buta lagi. Segeralah menikah. Aku beritahu padamu. Aku sudah menemukan orang yang kucari. Cucu menantu. Dia cantik dan berhati baik. Juga memiliki kemampuan medis. Bersamamu, pasangan yang sempurna. Cucu, kau menyerah. Di mana gelangmu? Gelam macam apa itu? Dia benar-benar seorang pencuri. Tuan muda kedua. Saya akan keluar sebentar. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Bagus. Di mana gelangnya? Gelang. Aku memberikan gelang itu kepada istrimu. Orang yang baru saja datang ke ruang bawah tanah. Dia terus membuat keributan ingin bertemu tuan muda kedua. Dia masih berani menemui saya. Akhirnya, Anda tiba. Bawa saya keluar untuk mencari nenek Anda. Sedikit lagi. Sudah terlambat. Beraninya kau menyebut-nyebut nenek saya? Jelaskan. Apa tujuan sebenarnya Anda mendekati saya? Selain itu, siapa yang mengirimmu? Mengakulah dengan jujur. Saya setidaknya akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Tuan muda kedua Lu. Apakah Anda percaya pada mistisisme? Itu adalah ramalan nasib. Bagaimana menurutmu? Kau tidak sedang mencoba memberitahuku. Malapetaka apa yang ditakdirkan untuk saya hadapi? Saya harus menikahi Anda. Hanya dengan begitu masalah ini bisa selesai. Bukankah itu dialog saya? Penipu. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tunggu. Saya memang punya motif tersembunyi. Mendekatimu. Jelaskan. Saya sudah lama jatuh cinta pada pandangan pertama. Akui. Ingin menikahimu. Ingin menikah denganku. Kalau begitu tolong jelaskan lebih lanjut. Kapan dan di mana? Apa yang terjadi?
membuatmu jatuh cinta padaku. Rela menjemput ajal sendiri. Kau tidak bisa mengatakannya. Saya akan mencekikmu. Dari sudut pandang fitur wajah, Lulising memiliki ikatan keluarga yang sangat sedikit. Istana orang tua hilang. Kemungkinan besar kedua orang tuanya meninggal muda. Tunggu, mungkinkah ini adalah malapetaka kematian yang dibicarakan guru? Kau tidak bisa mengarang cerita lagi. Saya akan bicara. Saat paman dan bibi saya masih hidup, saya memiliki persahabatan erat dengan guru saya. Anda mungkin tidak tahu, tapi saya pernah melihat foto Anda sebelumnya. Saya jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama. Orang terakhir yang berani berdiri di depan saya. Orang-orang yang menyebut orang tua saya. Sudah lama saya putuskan urat nadinya. Sepertinya kau juga ingin mencobanya. Tuan muda kedua. Keluar. Itu wanita tua itu. Kondisi wanita tua itu memburuk. Sudah tidak terkendali. Apa? Saya bisa menyelamatkan. Bawa saya ke sana. Itu bagasi saya. Syukurlah, tidak ada satupun yang hilang. Tumpukan besi tua. Kau masih menganggapnya sebagai harta karun. Ini bukan besi tua. Ini adalah mata pencaharian saya. Kita akan menemui nenek sebentar lagi. Apa yang seharusnya dikatakan, apa yang tidak seharusnya dikatakan. Sebaiknya kau beri saya jawaban yang jelas. Kendarai lebih cepat. Nenek, Jangan bergerak. Ini adalah iblis yang merasuki tubuh. berantakan sekali. Pergi dari sini. Setelah pemeriksaan kami, trauma seperti apa yang dialami wanita tua itu? Berdasarkan spekulasi, seharusnya itu tumor, disebabkan oleh penekanan saraf kranial. Spekulasi. Bukan tumor. Ini adalah roh jahat. Diamlah kau. Kamu adalah murid dari kepala kuil Qingyon. Jiang Wan, itu luar biasa Dr. Jian. Tolong Dr. Jian pastikan untuk kita perlu menyelamatkan wanita tua itu. Dr. Jiang. Dr. Jiang dari kuil Qingyon, tidak hanya metode Taoisnya yang mendalam, bahkan keterampilan medisnya luar biasa. Kondisi wanita tua itu saat ini, mungkin hanya Dr. Jiang yang bisa melakukannya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda percaya pada saya, pergilah keluar dan tetap di sana. Jamin wanita tua itu aman dan sehat. Bahkan dekan pun tidak diizinkan. Apakah dukun kecil ini benar-benar mampu? Tuan muda kedua, Dr. Jiang pasti akan berhasil. Itu pasti akan berhasil. Jika Nyonya Tua mengalami sesuatu, saya ingin kau dikubur bersamaku. Tolong Dr. Jian. Jangan khawatir. Pergi periksa informasinya. Oke. Tentu. Gadis kecil. Mengapa kau lagi? Informasinya sudah ditemukan. Ini adalah informasi Nona Jian. Dia pembawa sial. Dikatakan bahwa saat dia lahir, semua orang tua di desa meninggal. Dan, orang tuanya juga jatuh sakit parah. Dia dikirim pergi saat berumur 3 tahun. Situasinya mulai membaik. Wanita ini sangat aneh. Mari kita menjauh darinya. Apa kau pikir? Dia bisa membunuhku. Tubuh ini semakin memburuk. Saya harus menikahi Lulising sesegera mungkin. Bagaimana keadaan nenek? Nenek baik-baik saja. Ayo kita masuk dan melihat. Ada apa denganmu? Saya baik-baik saja. Jiang Wan. Jiang Wan. Begitu Anda dekat dengannya, tubuh saya tidak lagi terasa buruk. The film was translated and narrated Jangan by biarkan N lukanya Media. basah selama beberapa hari ke depan. Apakah nenek sudah bangun? Sudah sadar. Dokter sedang memeriksanya. Jika nenek bangun, apakah Anda merasa lebih bahagia sekarang? Halo. Baiklah, saya akan segera ke sana. Kemana Anda akan pergi? Sesuatu terjadi di perusahaan. Saya akan segera kembali. Tidak, Anda sama sekali tidak boleh keluar. Anda benar-benar tidak bisa keluar hari ini. Anda ditakdirkan untuk pertumpahan darah. Anda akan mati jika keluar. Jiang Wan. Saya melakukan ini demi kebaikanmu. Karena kau telah menyelamatkan Nyonya Tua. Saya akan mengampunimu. Jangan menguji kesabaranku. Tuan muda kedua, apakah ini jimat perdamaian di tanganmu? Jimat ini, sepertinya dari kuil Qingyon. Jika Anda bersikeras untuk keluar, bawa ini bersama Anda. Mistis.
Rusak. Remnya belum. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Bagaimana? Tuan muda kedua. Seseorang meninggal. Anda benar-benar tidak bisa keluar hari ini. Anda ditakdirkan untuk pertumpahan darah. Anda akan mati jika keluar. Jiangwan. Menarik. Jimat itu telah kehilangan keefektifannya. Malapetaka Vanalu Lising belum juga sirna. Berapa banyak musuh yang dimiliki orang ini? Wan, aku akhirnya menemukanmu. Nenek Lu, Apakah tanganmu baik-baik saja? baik. Bagus. Ngomong-ngomong, Nenek, gelang ini, saya benar-benar tidak bisa memilikinya. Terlalu berharga. Anda telah menyelamatkan saya 2 kali. Budi penyelamat nyawa. Gelang kecil yang mana? Bisa dibalas. Menggenggam. Kemari, bawa barang-barangnya ke atas. Wanita tua. Ini tas edisi terbatas yang Anda minta. Perhiasan. Ada juga kartu emas hitam tertinggi. Apa yang Anda lakukan, Nenek? Ini adalah keluarga lu kami mahar pertunanganmu. Mahar. Aku menginginkanmu. Jadilah cucu menantuku. Budi penyelamat nyawa. Menyerahkan diri. Cucu laki-lakiku. Buatkan janji untukku. Saya ingin tidur. Seseorang memberi saya bantal. Wan, tolong berjanjilah padaku. Jika kau tidak setuju, kau hanya meremehkanku. Aku lebih baik mati saja. Jangan menangis, saya berjanji. Baik, saya akan segera menaturnya. Sampai jumpa malam ini. Tergila, biarkan Wan berdandan dengan cantik. Nenek, Selesai. Jiangwan. Nenek, kenapa nenek keluar lagi? Kau kembali tepat pada waktunya. Aku telah menemukan gadis kecil yang menyelamatkanku. Kulitnya putih dan dia sangat cantik. Kau pasti akan menyukainya. Nenek akan mengatur pertemuan kalian malam ini. Kita akan mengurus surat nikah besok. Tidak aku. Tahu apa? Jika kau berani menarik kembali ucapanmu, nenek akan mati di depanmu. Baiklah. Saya berjanji pada Anda. Benar sekali. Nyonya tua ini. Nenek bilang. Mungkinkah itu Nona Jian? Kulit putih dan cantik. Jiangwan si penipu itu. Apakah dia pantas mendapatkan sebutan itu? Itu benar. tidak. Apakah kita benar-benar harus melepas pakaian kita? Bisakah kita? The film was translated and narrated by M Media. Apakah ini masih saya? Nona Jing, kau pasti malam ini wanita paling cantik di Jiangcheng. Apakah Anda orang yang dipilih Nyonya tua sebagai istri saya? Halo, Tuan Lu. Siapa Anda? Jiangwan. Kau cukup cakap. Bahkan Nyonya tua bisa kau bujuk. Nenek, mengapa kamu di sini? Tuan Lu, Jiangwan, kau harus berhenti sekarang. Anda bilang, saya menyelamatkan nenek. Biarkan saya memeluk Anda selama 10 menit. Apakah itu permintaan yang berlebihan? Sangat nyaman. Tetaplah dekat dengannya. Kekuatan spiritual yang hilang itu, semuanya perlahan kembali. Jiangwan, kau sudah sering memanfaatkanku sampai kau kecanduan. Tapi Tuan Lu, detak jantung Anda sepertinya semakin cepat. Beginikah cara kau bermain? Oke. Mari kita tambahkan sedikit keseruan. Wan, apakah kau baik-baik saja? Bocah nakal. Kau bahkan tidak bisa melindungi Wan. Aku akan menghajarmu. Nenek-nenek, itu bukan salahnya. Apakah ini salah saya? Baiklah. Kau adalah anak baik yang tahu cara peduli pada orang lain. Jadi, kalian berdua urus surat nikah besok pagi. Tidak perlu mengadakan pesta pertunangan.
Langsung menikah saja. Oke. Nenek, wanitaku Lulising. Tentu saja semuanya harus yang terbaik. Semua proses. Tidak boleh ada yang terlewat. Kau tidak ingin cucu menantumu menderita ketidakadilan. Saya tidak akan diperlakukan dengan tidak adil. Terzalimi. Itu bagus. Wan, mari kita bicarakan tentang pertunangan. Pulanglah bersama nenek. Nenek, abaikan dia. Dia pria yang sangat kaku. Belum pernah menjalin hubungan. Dia terus khawatir seseorang akan mencoba mencelakainya. Masalah ini, nenek yang memegang keputusan akhir. Tuan muda kedua, kamu benar-benar ingin menikahi penipu kecil ini? Hanya mencoba membuat nenek senang. Wan, di mana kau tinggal? Berapa jumlah orang di sana? Nenek ingin datang melamar secara pribadi. Nenek, aku tidak punya keluarga. Itu tidak masalah. Mulai sekarang kau akan menjadi Nyonya Lu. Aku dan Xiao Xing adalah keluargamu. Sebenarnya, Xiao Xingku, dia juga anak dengan nasib yang tragis. Kenapa kita tidak punya foto dirinya setelah dia berumur 6 tahun? Karena, saat dia berusia 6 tahun, terjadi kecelakaan mobil. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Meskipun Xiao Xing masih hidup, tapi dia juga mengalami kemalangan. Diperdagangkan oleh pedagang manusia, menghilang selama 15 tahun penuh. Selama 15 tahun ini, Xiao Xing telah menderita begitu banyak. Bahkan saat kembali ke keluarga Lu, tak terhitung orang yang menginginkan posisinya. Menginginkannya mati. Xiao Xing memiliki temperamen yang agak aneh. Tapi pada dasarnya, dia bukan orang jahat. Hanya saja dia tidak pernah diperlakukan dengan baik. Wan, bolehkah aku memintamu melakukan sesuatu untukku? Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan melindunginya. Tidak ada yang menginginkan dia hidup. Kehidupan yang lebih baik dariku. Anak yang baik. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Jiang Wan, jika kau berpura-pura, sebaiknya kau lakukan sampai akhir. Apa yang kau lihat? The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau begitu menyukaiku? Tentu saja, Anda jauh lebih penting daripada nyawaku. Jiang Wan, kau tahu tanganku. Berapa banyak darah yang telah tumpah di atasnya? Pria ini bertingkah gila lagi. Aku percaya padamu. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Kamu punya alasanmu sendiri. Lalu kenapa? Lagi pula, aku di pihakmu. Saya tidak butuh. Nenek, Anda sudah membelikan saya begitu banyak hadiah. Anda tidak perlu membelikan saya lagi. Itu tidak akan berhasil. Wan kita. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Xiao, toko perhiasanmu. Siapapun bisa masuk. Chen Suyao nona muda Chen Bro. Bagaimana mungkin itu dia? Ini adalah putri kandung keluarga Chen. Dan kau hanyalah pewaris palsu yang kutukar. Ibu Jiang. Berikan uangnya dengan jujur. Aku jamin. Dalam hidupnya, dia hanya akan membusuk di tempat terpencil. Mengapa dia tiba-tiba turun dari gunung? Mungkinkah dia di sini untuk bertemu kerabat? Wan, ini bagus. Pelayan. Lianer, aku tidak terlalu menyukai kedua orang itu. Mari kita singkirkan mereka, oke? Bukankah itu hal yang sederhana? Liu Lian Chen Bro Jewelry. Pergi. Nenek akan memakaikan ini padamu. Ini adalah toko perhiasan kelas atas. Orang sepertimu miskin dan pelit. Kalung rusak. Apa kau mampu membayar ganti ruginya? Lianer benar. Cepat dan tangkap mereka. Pergi dari sini. Kau tidak diizinkan melangkah ke toko ini lagi. Agar tidak mencemari udara di sini. Kenapa harus? Apakah tokomu dikelola orang lain? Aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Aku bisa pergi kapanpun aku mau. Xiao adalah nona muda dari keluarga Chen. Di Jiangcheng. Memangnya kau siapa? Beraninya kau membantah Xiao? Kau berani memukulku? Aku akan memukulmu. Guruku memberitahuku. Menghadapi orang sepertimu, pria kecil kotor yang menyemburkan kotoran, memukulmu adalah perbuatan baik. Jalang akan kubunuh kau. Xiao, kau butuh aku untuk mengambil keputusan.
Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sana? Cepat singkirkan wanita gila ini dan nenek tua ini. Pergi dari sini. Baik, The Nona. film was translated Silakan pergi. and narrated Kamu yakin? by M. Apakah Media. dia Nona tertua di sini? Apa maksudmu dengan itu? Dia bukan putri sulung keluarga Chan. Mungkinkah itu benar-benar kau? Orang melarat sepertimu. Kau ingin menjalin hubungan dengan keluarga Chan. Kau bahkan tidak pantas mendapatkannya. Tentu saja aku tidak layak. Tapi melihat wajahmu, ini bukan kehidupan yang ditakdirkan untuk kekayaan dan status. Statusmu sebagai putri tertua keluarga Chen. Mungkinkah itu dicuri? Diam. Wan, apakah kau baik-baik saja? Keluarga Chen bukan? Kau berani menyentuh Wan-Wanku. Menurutku kamu tidak perlu buka lagi. Berikan Chen Group Jewelry padaku. Diusir dari pusat perbelanjaan. Xiao, dengarkan ini. Wanita tua itu masih saja berakting. Sok suci. Cuma karena satu telepon. Kau pikir, kau sudah jati orang penting sekarang. Nenek tua, perhiasan grup Chen kami adalah perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Apakah kau mampu menyinggung kami? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera bawa jalang ini keluar dari sini. Jangan pernah menginjakan kaki di Jiangcheng lagi. Keluarga Chen. Apa itu? Aku tidak peduli sedikit pun. Sepertinya kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan keluarga Chan. Seseorang. Nona muda, Nenek, jangan takut. Aku akan melindungimu. Telanjangi jalang ini dan buang dia keluar. Mari kita lihat bagaimana dia masih punya muka. Tetap di Jiangcheng. ya, Kau berani. Kamu cari masalah ya? siapa yang menjemput aja, masih belum diketahui. Biarkan dia pergi. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Manajer Wang. Bagaimana bisa kau? Kamu bajingan buta, berani-beraninya tidak menghormati Nyonya Lutua. Apa kamu sudah bosan hidup? Benarkah begitu? Dia adalah Nyonya Lutua. Xiao, dia sepertinya adalah Lu Lising, nenek dari Dewa Pembantaian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah aku akan mati? Bagaimana Jiang Wan bisa terlibat dengan keluarga lo? Selesaikan. Semuanya sudah berakhir sekarang. Wanita tua, mohon tenanglah. Saya akan segera menendang perhiasan grup Chen mereka. Keluar dari mall ini. Mulai apa yang kalian tunggu? Hancurkan untukku. Nyonya Lutua, saya mohon padamu, jangan isir kami dari mal ini. Saya buta dan telah menyinggung Anda. Ayah saya mengetahuinya. Dia akan membunuhku. Kau bajingan sombong. Wan, ayo pergi. Nenek Lu mohon jaga diri. Aku mengantarmu. Apa yang harus kulakukan? Jangan marah. Jangan biarkan keluarga Chen itu tidak sopan. Mempengaruhi suasana hati kita. Ada perjamuan di Jiangcheng malam ini. Biarkan Xiao Xing mengajakmu bersantai. Kau juga bisa meningkatkan perasaan. The film was Pergilah. translated Ya, and Nenek. narrated by M. Media. Jiang Wan, kau wanita jalang. Mengapa kau ada di sini? Bukan masalah selama kau mendapatkan cukup uang. Itu akan menjamin Jiang Wan. Taishan, Apakah dia tidak akan pernah muncul lagi di Jiangcheng? Mengapa dia tidak hanya datang? Dia bahkan berhasil terlibat dengan nyonya tua keluarga lo. Jiang Wan datang ke Jiangcheng kali ini. Mungkin untuk mencari orang tua kandungnya sendiri. Jika keluarga Chen tahu saya adalah pewaris palsu, kau tidak akan mendapatkan satu sen pun kembali. Kau harus segera memikirkan solusinya. Kita tidak bisa membiarkan wanita jalang Jiang Wan itu merusak kekayaan keluarga kita. Putraku masih harus menikah. Benar, kita hanya diikat. Kita juga harus membawa Jiang Wan kembali. Xiao, bukankah itu gadis Sudik yang merusak toko perhiasanmu waktu itu? Bagaimana bisa dia berakhir bersama tuan muda kedua lo? Itu benar-benar dia. Apa maksudnya menghancurkan toko? Ayah, itu dia. Saat saya pergi memeriksa toko kemarin, dia membuat keributan di toko. ayah Chen Chen Group Jewelry. Saya dengan baik hati menasihatinya. Dia malah menampar saya. Ibu Chen Chen Group Jewelry. Dia mengandalkan dukungan Nyonya Lutua. Dia menghancurkan toko kami. Apa? Saya minta maaf ayah, ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak memprovokasinya. Apakah ini mungkin terjadi? Putriku Chen Fen, tidak ada yang bisa menindas kami sesuka hati. Ayah, dia memiliki tuan muda kedua Lu yang mendukungnya. Kita tidak bisa mengacau dengannya. Jadi kenapa kalau ada tuan muda kedua Lu? Apa tuan muda kedua Lu berhak menindas orang? Benar sekali. Jangan takut Yao Yao. Tunggu saja kau. Orang tuamu akan membalaskan dendammu. Jiang Wan. Tidak disukai baik oleh orang tua kandung maupun angkat. Bagaimana rasanya? Cepat bawa Jiang Wan pergi dariku. Tugas yang diberikan Nyonya Tua sudah selesai. Berhenti mengikutiku.
Bagaimana bisa kamu seperti ini? Siapa yang meminjamkanmu keberanian? Berani-beraninya kamu menindas putriku? Ayah. Dia baru saja menamparku. Saya pikir Jingwan. Dia mungkin tidak sengaja melakukannya. Itu kamu? Yao Yao, kau terlalu baik hati. Seseorang yang sejalang dia. Orang tidak berpendidikan. Dia harus diberi pelajaran. Kau berlutut. Minta maaf pada Yao Yao kami. Kenapa orang ini menghinaku? Hatiku sangat sakit. Apakah ini tempatnya? Biar kulihat. Benar sekali. Shuyao berkata, Jiang Wan si jalang itu tinggal di sini sekarang. Ayo, ayo, ayo. Aku akan membuatmu berlutut. Apa kau tidak mendengarku? Berlutut. Jiang The Wan, film was keluar kau, translated ibu. and narrated by M. Kau Media. jalang. Aku membesarkanmu saat kau masih kecil, memberimu makan dan pakaian. Sekarang setelah kau dewasa, kau sudah jadi orang sukses, memanjat keranjang orang kaya. Kau tidak mengenali rumahmu lagi. Sombong sekali. Mengapa kau tidak mati saja? Jeti seperti itulah orangnya. Tidak tahu malu. Itu benar. Jangan menilai buku dari sampulnya. Orang tua. Kita tidak boleh terlibat dengannya. Bagaimana jika dia memeras kita? Seseorang seperti dia, seumur hidup, bahkan tidak bisa masuk ke rumah kami. Jeti bagaimana jika kau adalah pewaris asli, berani menghalangi jalanku? Bukan begitu kejadiannya. Akan ada harga yang harus dibayar. Bukan begitu kejadiannya. Kau masih berani membantah? Tuan muda kedua, Nona Jiang dia. Tutup mulutmu. Jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Akan kupukul kau sampai mati dasar sampah tak berguna. Jika kita tidak melakukan apa-apa, Nona Jiang hampir dipukuli hingga tewas. Dia adalah dokter Jiang yang hebat. Pasti dia bisa menangani masalah sekecil ini. Nenek, bagus. Panggilan telepon wanita tua itu. Halo. Apa yang terjadi? Aku mendengarkan. Kau hanya menonton tanpa daya saat Wan Wan dirundung. Aku beritahu kau. Jika Wan Wan kehilangan selai rambut pun, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Bagus. Saya mengerti. Oke, oke. Berhenti memukul. Wan Wan. Bangun-bangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Kamu meremehkan aku dan ibumu. Kami miskin. Aku tidak cukup baik untukmu. Tapi aku ayahmu. Tidak. Kamu bukan ayahku. Siapa lagi dia kalau bukan ayahmu? Bukankah ini karena kau? Apa kau mencoba merayu ayahmu saat masih kecil? Kau bahkan tidak mengenali orang sekarang. Pergi. Ikut kami pulang. Aku ada di desa. Aku sudah mengatur pernikahan yang bagus untukmu. Mereka tidak keberatan. Hal-hal memalukan yang kau lakukan di luar. Mereka juga memberikan mahar yang besar. Pergi. Ikut kami pulang. Tidak terduga. Tidak belajar hal baik sejak kecil. Merayu ayahnya sendiri. Ini hampir seperti rumah bordil. Jiang Wan ditelantarkan saat berusia 3 tahun. Seorang anak berusia 3 tahun. Dia bahkan akan merayu ayahnya sendiri. Lepaskan aku. Keluarga Jiang benar-benar tidak tahu malu. Apa yang sebenarnya dialami gadis ini? Lepaskan aku. Bertahun-tahun lamanya. Kupikir kamu sudah berubah sejak lama. Kupikir kamu datang untuk menemuiku. Karena masih ada sedikit kasih sayang lama di antara kita. Hasilnya ternyata, karena uang mahar kakakku. Apakah itu benar? Kalian benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan pergi, kau pergi. Bagaimana saudaramu bisa menikah? Lepaskan aku. Jika kamu memanggilku lagi, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Jika kamu memanggilku lagi, aku akan membunuhmu. Lihat tanda lahirnya. Ayah. Apa yang kau lihat? Orang seperti dia pantas dipukuli sampai mati. Kamu berani menggigitku? Bukankah ini lulisin tuan muda kedua keluarga lu? Itu sedikit tidak memuaskan. Dewa kematian yang merenggut nyawa orang. Jika kau berani menyentuh tunanganku lagi, aku akan membuatmu menyeret dirimu sendiri keluar. Dia sebenarnya. Dia adalah tunangan tuan muda kedua lu. Tuan muda kedua lu. Tuan muda kedua anjing. Pergi dari sini. Aku di sini untuk membawa putri kami pulang. Apa kamu tahu? Jiang Wan, kau membiarkan orang gila ini melakukan apapun yang dia mau. Apa kau menyentuh ayahmu? Apa katamu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Seseorang. Patahkan tangan dan kakinya. Tuan muda kedua lu. Tuan muda kedua lu, kami salah. Tolong lepaskan kami. Ini semua salah kami. Jiang Wan, kau harus memohon untuk ayahmu. Kamu ingin mematahkan tangan dan kakiku. Itu ilegal. Di Jiangchen. Akulah hukumnya. Seret dia pergi. Jiang Wan, kau harus memohon padanya. Selamatkan ayahmu. Ibu ada di sini. Ayo pergi. Tunggu. Jiang Wan, bolehkah aku melihatnya? Tanda lahir di bahumu. Bibi, apa yang kau lakukan? Bibi apa? Aku adalah ibu kandungmu. Ibu melakukannya demi kekayaanmu. Mempertaruhkan nyawaku. Menukarmu dengan putri keluarga Chen. Anak itu
Ada tanda lahir di tempat ini. Kau harus menggambarnya setiap hari. Ibu, mengapa ibu peduli dengan tanda lahirnya? Bolehkah aku melihatnya saja? Aku takut. Apakah kau juga ingin tangan dan kakimu dipatahkan? Ini Lulisin. Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi pada keluarga Jiang? Ibu, dia memiliki tanda lahir yang sama denganmu. Dia menggambarnya sendiri. Dia memberitahu saya hari itu. Dia bilang dia akan menggantikan posisiku, menjadi anak bagi orang tua. Benarkah begitu? Tentu saja itu benar. Mengapa saya harus berbohong padamu? Obati lukamu sendiri. Aku tidak bisa menjangkaunya. Sakit. Biasanya kau terlihat cukup cakap. Bagaimana kau bisa terluka seperti ini hari ini? Jika nenek tahu, ini salahku lagi karena tidak melindungimu. Tidak akan ada lain kali. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai anak sama sekali. Aku dan keluarga Jiang tidak akan ada hubungan lagi. Tidak. Jangan menangis. Ini salahku. Aku terlambat melindungimu. Baiklah, jangan menangis. Xiao Xing. Terima kasih untuk hari ini. Aku ingin menikahimu, Lu Yixing. Aku harus melindungi dirimu dengan baik. Lulisin, tunggu saja. Aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Lulisin, kamu binatang yang pantas dicabik-cabik. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Saat kamu lengah, saat itulah kamu mati. The film was translated and narrated by M Media. Terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Kau tidak boleh menjadi kelemahanku. Pergilah periksa. Aku mencurigai Jiang Wan, bukan putri kandung keluarga Jiang. Lihat ayahmu. Demi kepentinganmu. Oleh tuan muda kedua Lu itu, tangannya dipotong. Kau harus membayar biaya pengobatan ini. Bagus. Saya akan pergi. Dan saudaramu, kau harus membayar uang hantaran saudaramu terlebih dahulu. Biarkan dia menikah. Jika tidak, aku akan pergi memberitahu keluarga Chen. Jiang Wan adalah putri kandung keluarga Chen. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan di keluarga Chen sekarang. Apakah kau yakin? Kau harus melakukan ini. Dia adalah mesin uang kita. Bagaimanapun caranya, kita juga harus membiarkan Tianba menikah terlebih dahulu, agar keluarga Jiang kita bisa memiliki keturunan. Kau belum tahu bukan? Keluarga Chen sudah mulai menyelidiki latar belakang Jing Wan. Kali ini, aku menutupinya untukmu. Tapi bagaimana dengan lain kali? Oke, saya setuju. Lihat, aku sudah menduganya. Xuyao adalah anak yang pengertian. Jadi Xuyao, kita akan pulang. Menunggu uang hantaran untuk saudaramu. Aku baru tahu. Ibu semakin bergantung padamu. Pergi, pulang sana. Sepertinya hanya Jiang Wan yang mati. Tidak ada lagi yang akan mengancam saya. Saya ingin membeli satu orang. Nyawa. Lu Yixing. Apakah kamu akan keluar? Bisakah kamu memberiku tumpangan? Tidak. Kamu yang mengantarkannya padaku. Halte bus terdekat sudah cukup. Aku membawa mobil sendiri ke sana. Ayo pergi. Nona Jian, apa yang kamu lakukan di jalan barang antik? Mari lihat, apakah kita bisa menemukan harta karun berpesona untuk calon suamiku. Membuat spiritual, peralatan ritual. Kau punya uang untuk membeli. Aku sangat ahli dalam mencari uang. Tuan Lu, aku sangat hebat. Kamu tidak akan pernah menderita jika aku ada di sisimu. Dasar miskin keras The film kepala. was translated Ingin kulihat. and narrated by Seberapa M lama kau Media. bisa bertahan? Apa yang terjadi? Lulisin, mengapa kau tidak segera turun untuk mati? Tetaplah di dalam mobil. Jangan bergerak. Tapi aku bilang aku akan melindungimu. Mereka bahkan tidak menganggapku sebagai anak. Aku dan keluarga Jiang tidak akan ada hubungan lagi. Gadis yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jangan bergerak. Jika tidak, jangan ikuti aku lagi. Xiao Xing, Bos, apa yang terjadi? Pemberi kerja juga memanggil orang lain. Tidak tahu. Mari kita lihat. Lulisin, kau sudah terlalu jauh melangkah. Lu Chan Yu Group.
Kawasan pengembangan Xichin adalah karya hidupku. Kau harus ikut campur. Hancurkan itu. Bicara soal jangkauan tangan, siapa yang bisa menandingimu? Kirim orang untuk membunuhku. Percobaan pertama gagal. Ada percobaan kedua. Seluruh kawasan pengembangan Xichin. Ada banyak orang yang menginginkanmu mati. Berhenti menyiramkan air kotor padaku. Pada orang ini, keterikatan bayangan. Secara logika, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Sepertinya ada seorang guru yang membimbingnya. Jika kau bijak, serahkan saham Xichin dengan cepat. Berlututlah di depanku. Berlutut dan akui kesal ENMU. Mengingat orang tuamu meninggal lebih awal. Karena tidak ada yang mengajariku. Aku bisa mempertimbangkannya. Aku akan membiarkanmu menjadi mayat yang utuh. Apa kau ingin mati? Serang. Hati-hati! Lulisin, kau berani membunuhku. Para tetua tidak akan membiarkanmu lolos. Dan apa yang kau inginkan, kau tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidup ini. Berani menyebut orang tuaku lagi. Akan kukirim kau menemui mereka sekarang juga. Keluar. Xiao Xing. Menakutkan sekali. Bagaimana? Sekarang kau tahu rasa takut. Apa kau masih menyukaiku? Aku hanya takut kamu akan terluka. Orang tadi, dia memiliki beberapa nyawa di tangannya. Berubah menjadi roh jahat. Hati-hati! Aku tahu. Orang itu dirasuki roh jahat. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Bos, hanya wanita ini yang tersisa. Kapan kita harus bergerak? Pergi. Ikuti. Tuan muda kedua, harga di jalan barang antik sangat mahal. Apakah Nona Jiang membawa cukup uang? Apakah dia membawa cukup atau tidak itu bukan urusanku. Aku baru saja mendengar. Pedagang barang antik di jalan itu mencoba memeras semua orang. Mereka bahkan bisa memukul orang. Namun Nona Jiang adalah orang yang beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa. Dasar tidak berguna. Apakah dia akan ditindas? Belum. Jalan antik. Cantik. Lihatlah. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya, bukan hanya Lulising yang dalam bahaya. Keluarlah. Mengetahui bahwa kami adalah, bahkan berani berjalan ke daerah terpencil. Bodoh sekali. Nona muda ini cukup cantik. Tidak ada orang di sekitar. Kami sudah berhari-hari tidak menyentuh wanita. Atau haruskah kita melakukannya sebelum dia mati? Mari bersenang-senang. Lagi pula dia tidak rugi. Cepatlah, adik kecil. Cepat masuk ke pelukan kakak. Biarkan aku memelukmu. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu. Aku dari Kuil King Yun. Keterampilan penerus pertama. Cantik sekali. Saudara-saudara. Itu akan membuatmu merasa luar biasa. Kamu berani menyentuhku. Saudara-saudara serang untukku. Pergilah menjemput ajalmu sendiri. Sekelompok orang tidak berguna. Jiang Wan. Jiang Wan. Bos, wanita ini juga bukan orang baik. Apakah kau berhasil? Gagal. Kami tidak bisa menerima tugas ini. Sekelompok orang tidak berguna. Di mana Jiang Wan sekarang? Jalan barang antik. Jalan antik. Tidak, ibu dan ayah juga baru saja pergi ke jalan antik. Saya tidak bisa membiarkan Jiang Wan berhasil. Jiang Wan. Di mana kau? Jiang Wan. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu merindukanku? Apa yang terjadi di dalam? Tidak ada suara sama sekali. Hanya beberapa. Tikus-tikus di selokan telah merayap keluar. Kenapa aku merasa sangat pusing? Ikutlah denganku untuk duduk di sana sebentar. Pergi. Memegang. Orang-orangku orang-orang Lulising kehabisan uang. Memalukan jika orang lain tahu. Xiao Xing, kamu sangat baik. Coba sentuh aku lagi dan lihat apa yang terjadi. Kalau tak mau memelukku, ya jangan. Xiao Xing, cepat kemari. Toko ini punya harta karun. Halo. Tuan muda kedua. Kamu benar. Nona Jiang dan keluarga Jiang
Seperti yang diduga tidak ada hubungan darah. Bos, berapa harganya? Saya menginginkan ini. Kamu lagi. Saya pikir itu sesuatu yang bagus. Itu hanya batu pecah. Ini adalah batu jimat kualitas terbaik. Untungnya tidak pecah. Kalau tidak aku tidak akan bisa membuat jimat pelindung untuk Xiao Xing. Jiang Wan, saya beri kau 3 hari. Kembalilah ke pegununganmu. Jangan tinggal di Jiangcheng. Itu merusak pemandangan bagiku. Jika tidak, saya melihatmu sekali. Saya akan mengganggumu sekali. Apakah kamu sakit? Aku tidak punya dendam padamu. Mari kita lihat yang satu ini. Yo Yao, Yao Yao, apakah kau terluka? kenapa kalian semua yang dari gunung begitu sok? Ibu dan ayah, itu bukan salahnya. Itu salah saya sendiri karena tidak berdiri dengan benar. Dia tidak mendorong saya. Jiang Wan, saya sudah mengatakannya. Tolong berhenti menyentuh saya. Jiang Wan, kau sudah melakukannya berulang kali. Menindas putriku. Apa kau pikir aku Chen Feng tidak ada? Berhenti. Aku benar-benar tidak mendorong. Dia jatuh sendiri. Jiang Wan, kau pikir kau sudah berhasil memanjat ke sisi tuan muda kedua lu. Kau bisa berada di Jiangcheng. Apa kau bisa berbuat sesukamu? Yao Yao, tapi dia adalah permata hati keluarga Chen kami. Dan kau hanyalah seorang yatim piatu yang bahkan orang tuamu sendiri tidak menginginkanmu. Orang udik yang tumbuh di gunung. Orang menyedihkan sepertimu. Apa pendapatmu tentang tuan muda kedua lu? Berapa lama aku harus melindungimu? Apa yang aku harapkan? Aku sebenarnya ingin dia percaya padaku. Ibu, jangan menyalahkannya. The film Dia was baru saja turun translated dari gunung, and tidak narrated tahu by aturan. M Media. Tidak masalah. Saya baik-baik saja dengan sedikit penderitaan. Jadi itulah yang dimaksud guru dengan wanita bermuka dua. Orang seperti Andalah yang melakukannya. Ibu lihat dia memukul saya lagi. Barang-barang praktis. Aku sudah bicara baik-baik padamu. Kau benar-benar melakukannya di depanku. Memukul putriku. Apa kau ingin hidup? Nyonya Chen berkata siapa yang tidak ingin hidup. Apa kau baik-baik saja? Masalah tuan muda kedua lu hari ini, itu adalah Jiang Wan. Dia yang memukul Yao Yao kami duluan. Menurutku, wanita sejahat dia. Dia benar-benar tidak pantas menjadi tunanganmu. Tapi Yao Yao kami, lembut dan penuh perhatian. Itu sangat cocok untukmu. Tuan muda kedua, Yao Yao sudah lama mengagumimu. Pergi dari sini. Mengesampingkan apakah Jiang Wan yang melakukannya atau bukan. Bahkan jika dia bertindak, wanita Kulu Lising. Dia boleh memukul siapapun yang dia inginkan. Apa kau punya keberatan? Ayo pergi. Keluarga Chen menindas tunanganku seperti ini. Apa kau siap menanggung akibatnya? Tuan muda kedua lo, tunggu. Tuan muda kedua lo, ini hanya permainan anak-anak. Xiao Xing. Saya benar-benar tidak mendorongnya. Aku percaya padamu. Jika ini terjadi lagi, balas berteriak atau pukul balik. Orang-orang Kulu Lising. Tidak ada alasan bagi mereka untuk disalimi. Tapi apa yang mereka katakan juga tidak sepenuhnya salah. Saya adalah anak yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun. Bahkan orang tua kandung saya pun tidak menyukainya. Mereka tidak menginginkanmu. Aku menginginkanmu. Apa yang baru saja Anda katakan? Tidak ada. Apa kau tidak pernah memikirkan hal ini? Pasangan keluarga Jiang itu, mereka bukan orang tua kandungmu. Apa kau tidak tahu cara meramal nasib? Mengapa kau tidak meramal nasibmu sendiri? Guru saya mengatakan, ramalan nasib menghitung nasib orang lain, bukan diri sendiri. Jika tidak mereka akan dihukum oleh langit. Gadis bodoh. Jadilah anak baik dan tunggulah aku di rumah. Aku akan pergi mengurus sesuatu. Aku akan segera kembali. Selamat tinggal. Hasil tes DNA Nona Jian sudah keluar. Dia memang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Jian. Mengenai siapa orang tuanya, diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Baik. Ada satu hal lagi. Maksud nenek adalah, kau harus kembali ke rumah tua dalam 3 hari. Bersiaplah untuk pernikahan. Aku mengerti. Bisnis keluarga Chen di Jiangcheng. Cabut semuanya. Baik. Lulising keparat itu, demi jalang itu tidak akan diberikan kepada keluarga Chen kita. Sisakan ruang untuk bertahan hidup. Saya minta maaf ibu dan ayah. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak memprovokasi Jing Wan. Sekarang giliran keluarga Wang. Bersedia berinvestasi pada kita. Ayah kau bilang, apapun yang bisa dilakukan Yao Yao, Yao Yao pasti akan melakukannya.
Maksud keluarga Wan adalah membiarkanmu menikah dengan Tuan Muda Wan. Hanya bersedia berinvestasi. Apa? Tuan Muda Wang? Yao Yao, ibu tahu. Tuan Muda Wang itu mahir dalam segala hal, makan minum, main perempuan, dan berjudi. Bukan orang yang bisa dipercaya. Tapi, sekarang hanya keluarga mereka yang tersisa. Hanya dengan begitu kita bisa menyelamatkan keluarga Chen. Yao Yao, aku khawatir harus merepotkanmu. Demi keluarga Chen kami, saya bersedia melakukan apa saja. Mengapa Jiang Wan diizinkan menjadi Nyonya Lu? Dan saya hanya bisa menikah. Tuan Muda Wang yang sama sekali tidak berguna. Saya tidak terima. Chen Suyao. Halo, mari kita bertemu. Jiang Wan, saya tidak ingin melihat Anda. Kau sama sekali bukan putri keluarga Jiang. Mungkinkah? Tidakkah kau ingin tahu latar belakangmu sendiri? Pukul 22 malam ini, kamar 888 Hotel Queen. Sampai jumpa di sana. Tuan Muda Wang, wanita ini malam ini, tapi bahkan Tuan Muda kedua Lu, memimpikannya. Kau harus menghargainya. Wanita Lu Lixing, aku benar-benar ingin mencoba. Seperti apa rasanya? The film was Kalau begitu kita translated sepakat. and narrated Jika by kau M mendapatkan Media. Jing Wan, tapi untuk menaruh dananya, transfer ke rekening grup Chen. Kapan aku pernah menolakmu? Benci. Saya akhirnya selesai membuat liontin keselamatan ini. Setelah masalah ini selesai, saya pergi mencari Lu Lixing. Lihatlah sendiri. Keluarga Jin sama sekali bukan orang tua kandungmu. Tidak heran mereka sangat membenci saya. Ternyata saya bukan putri kandung mereka. Apakah Anda tahu siapa orang tua kandung saya? Tentu saja. Orang tua kandungmu adalah 3, 2, 1. Ini memang kualitas terbaik. Aku serahkan ini padamu. Jangan pergi, jangan pergi. Kemari. Kau adalah wanita Lu Lixing. Pasti rasanya luar biasa saat melakukannya. Saya peringatkan jika Anda berani menyentuh saya. Anda pasti akan menyesalinya. Aku menyesal memberitahumu. Lu Changzong, tetua keluarga Lu. Kakak dari pihak ibuku. Apa kau pikir Lu Lixing akan melakukan ini untukmu? Untuk melawanku? Tolong, Berteriaklah sekeras mungkin, tidak akan ada yang mendengarmu. Jieng. Saya sudah bilang jangan sentuh saya. Anda pasti akan menyesalinya. Kau menang, karena aku menghabiskan banyak uang. Obat perangsam yang dibeli dari wilayah Miao. Kau akan mati jika tidak segera melepaskannya. Sebaiknya kau patuh saja padaku. Biarkan The aku film was memilikimu sebagai translated penawarnya. and narrated by M Guru saya Media. melarang saya untuk membunuh. Tapi saya tidak pernah dilarang untuk memukul orang. Akan saya pukul sampai mati kau keparat. Pergilah ke neraka tingkat 18. Aku salah, tolong lepaskan aku. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Berdiri. Apa kau baik-baik saja? Jangan menakutiku. Xiao Xing. Ini adalah jimat keselamatan yang saya buat untuk Anda. Apakah Anda menyukainya? Mungkin saya tidak akan hidup sampai hari pernikahan kita. Wan Wan. Jangan khawatir Wan Wan, kita akan pulang larut malam. Kita pulang. Jangan biarkan dia lolos, mengerti? Mengerti. Wan Wan, semuanya akan baik-baik saja setelah efek obatnya hilang. Aku akan mengambilkanmu seember air. Xiao Xing. Tolong saya. Kau sendiri yang mengatakannya.
Bisakah ini dianggap sebagai berkah tersembunyi? Saya merasa bisa hidup setidaknya 10 tahun lagi. Mengapa kau ingin melakukannya lagi? Oke. Mimpi. Apakah Anda akan pergi keluar? Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kalau begitu bawa ini bersama Anda. Ini adalah leontin keselamatan yang saya buat untuk Anda. Demi keselamatan Anda. Baik. Nenek akan mengajakmu mencoba gaun pengantin hari ini. Jangan tertidur lagi. Bagus. Cepat katakan. Jangan ganggu kultivasiku. Guru, apakah Anda sudah tahu? Saya bukan lagi putri dari keluarga Jiang. Kau memang bukan putri keluarga Jian. Itu. Siapa orang tua kandung saya? Mereka membuang saya. Atau apakah mereka meninggal karena sakit? Aku tidak bisa memberitahumu nama aslimu. Tapi kau sudah bertemu mereka. Kita sudah pernah bertemu. Kita harus memilih dengan hati-hati hari ini. Pada perjamuan pertunangan lusa nanti, pastikan Xiao Xin tidak bisa mengalihkan pandangannya. Iya, saya akan mendengarkan nenek. Nona Jiang silakan. Aku ingin melihat. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai Lu Lixing? Sejujurnya Chang Song memang sangat cakap. Selama bertahun-tahun sebagai seseput, nilai pasar keluarga Lu kita sedang berkembang pesat. Ya bocah Lu Lixing itu mengandalkan ekuitas yang ada di tangannya, menantang para sesepun di setiap kesempatan. Jika tidak keluarga Lu kita bisa berkembang jauh lebih baik. Menurut pendapat saya, Lu Lixing harus tahu diri. Serahkan saham itu. Ingin mencelakai Lu Lixing? Itu berarti mereka tidak ingin aku hidup. Hidupku Jiang Wan? Bukan sembarang orang bisa menginginkannya. The Lu film Lixing was adalah orang Yan. translated and Sejak orang tuanya narrated by meninggal, M Media. mulai lepas kendali. Tidak memperhatikan urusan perusahaan. Tapi dia masih ingin mengalihkan ekuitas kendali. Bagaimana pendapatmu tentang Lu Qingyi dan istrinya? Bagaimana mungkin mereka melahirkan putra yang begitu sial? Lakukan seperti yang kukatakan. Lu Lixing sudah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika kau menemukannya dia pasti sudah cacat. Sudah cukup baik jika memberinya jabatan tanpa tugas. Tapi wanita tua itu memberikan saham orang tuanya kepadanya. Tapi Lu Lixing, dia sudah tidak bisa diharapkan lagi. Apa yang kalian berdua katakan itu benar. Ini juga salahku. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan beberapa tahun terakhir ini. Mengabaikan kedisiplinan Lixing. Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Lu Lixing sudah busuk sampai ke akarnya sejak lama. Bagaimana mungkin bisa dididik kembali? Ya Lu Lixing baru berusia 9 tahun saat itu. Dia berani membunuh orang dengan pisau. Dia benar-benar Yama yang hidup. Baru beberapa hari yang lalu, dia bahkan memukuli Chang Yiku. Dia dipukuli sampai masuk rumah sakit. Baiklah Lixing bagaimanapun juga adalah keponakanku. Kau memperlakukannya seperti keponakan. Apakah dia memperlakukanmu seperti seseput? Kau takut menyinggungnya. Aku tidak takut, aku akan mengatakannya hari ini. Aku tidak peduli siapa Lu Lixing itu. Jika dia berani menyentuh putraku lagi, sebaiknya timbanglah baik-baik terlebih dahulu. Apakah hidupnya cukup tanggun? Baiklah akan kukatakan di sini hari ini. Hidup Lu Lixing adalah hidupku. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Menyesal tanpa akhir. Anda adalah wanita tua, istri yang dicarikan untuk Lu Lixing. Seorang gadis kampung yang tumbuh di pegunungan. Bagaimana mungkin kau layak dikaitkan dengan keluarga Lu? Keluarga macam apa keluarga Lu itu? Kalian semua yang hadir di sini. Di antara kalian, siapa yang tidak pernah tangan mereka berlumuran darah? Apa kalian tidak takut dihantui arwah penasaran di malam hari? Apakah kau bahkan punya hak untuk bicara di sini? Belum menikah, tidakkah kau mengerti aturannya? Seseorang tampar wajahnya.
Mengapa aku tidak bisa bergerak? Tidak. Tuan muda kedua ada di sini. Xiao Xing. Aku tahu kau akan datang. Mereka semua merundungku. Oke, berhenti berpura-pura. Para tetua membawaku ke sini. Kau bahkan secara khusus mengundang tunanganku ke sini. Kau benar-benar telah bekerja keras. Wanita di ruang bawah tanah itu. Kita tidak bisa mengundang tuan muda kedua lagi. Itulah sebabnya aku menempuh jalan nekat ini. Setelah meninggalkan rumah sakit Xiao Xing, tidak pergi ke rumah tua. Kemana dia pergi? Karena kau sudah di sini. Mari duduk dan minum teh bersama. Chang Yi membawa Nona Jian pergi lebih dulu. The film was translated Nona Jian. and narrated by M Silakan. Media. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi pada tunanganmu. Kau sebaiknya pergi bersamanya dulu. Aku akan mencarimu setelah pekerjaanku selesai. Xiao Xing aku. Aura membunuh Xiao Xing semakin kuat. Aku takut ini bisa berujung pada kematian seseorang. Nona Jian, cepatlah. Lepaskan aku bisa berjalan sendiri. Proyek Siteng harus diselesaikan tahun ini. Kau sudah menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas ini. Aku bisa membiarkanmu hidup 2 tahun lagi bersama tunanganmu. Pergi. Lepaskan. Tidak heran Lu Lising menyukaimu. Sosok itu benar-benar bagus. Setelah para tetua berurusan dengan Lu Lising, kau tunggu aku berurusan denganmu? Gawat, Lu Lising dalam bahaya. Siapa? Siapa di sana? Siapa? Apakah kamu mencariku? The film was translated Wanita itu masih and bernapas. narrated by Cantik M sekali. Media. Kau bisa membawanya keluar untuk dijual. Adapun pria itu, hanya bisa menjualnya di pasar gelap. Pikirkan aku lain kali jika hal seperti ini terjadi. Benda tidak berguna. Apalagi yang bisa kau lakukan? Orang tidak berguna. Berhenti. Ayo, aku akan mengantarmu kembali untuk menemui Xiao Xing. Xiao Xing, Orang-orang sudah dijual. Mengapa kau membawanya pergi? Bocah Xiao Xing itu belum mati. Harus dikembalikan ke Nyonya Tua supaya bisa mewarisi harta. Aku akan membutuhkan wanita ini di masa depan. jadi kau adalah ibu Lu Lising. Kau belum mati. Bagaimana kalau aku mengantarmu menemui Xiao Xing? Ayo, aku akan mengantarmu kembali untuk menemui Xiao Xing. Dasar wanita rendahan, kau melahirkan putra yang hebat. Dia mengambilnya dariku dalam sekali jalan. Bisnis senilai 10 miliar dolar. Akan kupukul kau sampai mati. Aku tidak sedang mencari. Aku tidak lagi mencari Xiao Xing. Aku tidak mencari Xiao Xing. Aku tidak mencari Xiao Xing lagi. Bibi, jangan takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bibi, tolong dengarkan aku. Aku berbeda dari Lu Changzong. Aku tunangan Xiao Xing. Kau bisa sepenuhnya mempercayaiku. Kau harus keluar bersamaku sekarang. Hanya dengan begitu kita bisa menjamin Xiao Xing tidak lagi Film was terancam oleh Lu translated Changzong. and narrated by M Media. Kalau begitu bawa teman-temanku. Keluar dulu. Teman.
Ini. Kalian semua adalah jiwa-jiwa yang teraniaya. Yang dibunuh oleh Lu Changzong. Lu Lising berhenti berdiri di sana dengan bodoh. Cepat tanda tangani. Mungkin aku akan bersemangat. Lepaskan ibumu yang sakit jiwa itu. Benar sekali Lu Lising. Tetua menunjukkan belas kasihan yang besar. Mengapa kau tidak segera menandatangani perjanjian itu? Berlutut dan berterima kasih padanya. Setelah kau menandatanganinya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Oke, aku bisa menandatanganinya. Tapi apakah kau punya nyawa untuk menikmatinya? Itu belum tentu benar. Apa maksudmu? Arti harfiah. Tetua, dia hanya menggertak. Untuk menakutimu, aku pikir dia harus diberi pelajaran. Lising, bicara sombong ada harganya. Seseorang Sesaput, pergi ke wanita di ruang bawah tanah itu. Lu Lising, apa sebenarnya yang kau lakukan? Tetua, mengancamku dengan ibuku lagi. Itu berarti kau belum dewasa. The film was translated and narrated by M Media. tetua, mereka adalah orang-orang dari Ghost Shadow. Apa? Bayangan hantu. Untuk membuat bayangan hantu bergerak, mereka harus mempertaruhkan nyawa dan harta. Lu Lising, kau melakukannya demi kedua wanita itu. Kau bersedia mempertaruhkan nyawa dan hartamu. Biarkan organisasi pembunuhku sendiri yang bertindak. Lalu harga apa yang perlu dibayar? Sesaput, tidak. Orang-orang di ruang bawah tanah dikulit. Apel, Lu Lising, kau sengaja membiarkan Jian Wang, wanita rendahan itu datang. Apakah itu benar? Aku beritahu kau, keluarga lu hanya boleh memiliki satu orang yang berkuasa. Orang itu haruslah aku. tetua, bukankah mereka semut? Wanita yang kita jual ke Myanmar Utara. Lu Changzong dan Lu Changi, kembalikan nyawaku. Kau pergi ke sana. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jimat ini hanya akan melindungimu selama setengah jam. Lu Changzong, berhenti membuang waktumu. Guru berkata, Lu Lising terlahir dengan aura ungu yang melindungi tubuhnya. Bahkan hantu pun akan menghindarinya. Lu Lising, aku pamanmu. Kau harus ingat, ibumu dijual ke Myanmar Utara. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkannya. Jika kau tidak menyelamatkanku, kau anak durhaka. Lu Changzong, jangan pikir aku tidak tahu. Kau adalah orang yang menyebabkan kecelakaan mobil saat itu. Jika bukan karena kau, ibuku tidak akan menjalani hidup yang begitu sulit. Xiao Xing, jangan. Aku membunuhmu. Satu jam yang lalu. Nona Jian, Nyonya. Penguasa takdir memanifestasikan kekuatan ilahinya. 5 penjuru dan 5 kaisar mencari jiwa yang tak bertuan. Segeralah kembali. Jiwa kalian sudah lengkap. Sudah waktunya memasuki siklus reinkarnasi. Tidak. Atas dasar apa? Kita akan mati sia-sia. The film was Mengapa orang-orang jahat translated itu masih and hidup? Aku narrated tidak by terima. M Media. Setiap salah ada pelaku, setiap utang ada penagih. Kalian boleh pergi dan membalas dendam padanya. Tapi ingat, jangan mencelakai nyawa manusia. Jika tidak, jiwa kalian akan tercerai-berai. Balas dendam. Aku ingin balas dendam. Asisten Wu, apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya dengan bantuan Nona Jian, rencana Tuan Muda kedua selesai lebih cepat dari jadwal. Nona Jian, saya di sini untuk menyelamatkan Ando dan Nyonya. Bawa wanita itu pergi dengan cepat. Rumah tua keluarga Lu tidak aman. Jadi apa yang akan kau lakukan? Lu Lising tidak boleh lagi terlibat dalam pembunuhan. Jika tidak, dia bisa mati muda kapan saja. Aku akan mencari Xiao Xing. Tuan Muda kedua akan baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Aku pasti. Aku harus melihat Xiao Xing. Wan Wan. Wan Wan, Berhenti. apa yang kau lakukan? Jangan menakutiku Wan Wan. Tanganmu berlumuran darah. Kau akan masuk neraka setelah mati. Kau akan menderita siksaan yang lebih menyakitkan. Jadi kau melindungi Lu Changzong dari pedang. Apakah kau tahu Wan Wan? Aku Lu Lising. Aku tidak pernah takut masuk neraka. Tapi aku takut. Aku berharap kau baik-baik saja selama kau hidup. Bahkan setelah mati, kau bisa berinkarnasi dengan layak. Sayang sekali. Aku tidak bisa menikahimu.
Kita akan mengurus surat nikah besok. Bangun. Jangan tidur. Lu Changzong melarikan diri. Haruskah kita mengejarnya? Pergi ke rumah sakit dulu. Adapun Lu Changzong, The film was serahkan pada polisi. translated and Ya. narrated by M Media. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Lu Changzong menghilang. apa? Guru selamatkan aku. Iblis sedang merenggut nyawaku. Aku memberimu jimat penukar tubuh. Itu bisa digunakan untuk berpindah ke tubuh orang lain. Sialan, mengapa aku tidak bisa menembusnya? Mengapa Xiao tidak mengatakan apa-apa? Ibu, Xiao, Wan kau akhirnya sadar. Kau tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Nanek sangat ketakutan. sangat bagus. Menantu perempuan itu baik-baik saja. Menantu perempuanku baik-baik saja. Nenek, Xiao Xing bagaimana denganmu? Dia harus kembali ke perusahaan. Nenek akan pergi memanggilnya kembali sekarang. Kau tunggu saja. Menantu perempuan, dokter bilang kamu harus istirahat sekarang. The film was Bibi, translated aku ingin and jalan-jalan di luar. narrated by M Kalau begitu Media. aku akan pergi bersamamu. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Luli Sing. Bukankah kau paling mengkhawatirkan kedua wanita ini hari ini? Aku akan mengirim mereka ke alam baka. Kau, Wan, apakah kau baik-baik saja? Yao Yao, Yo Yao. Ada apa Yao Yao? ibu dan ayah. Dadaku sakit sekali. Mengapa mereka tidak mau biarkan aku pergi? Jiang Wan, aku tahu kamu cemburu pada Yao Yao. Dia tumbuh di sisiku. Bukankah kami juga membawamu kembali ke keluarga Chan? Mengapa kamu masih melakukan ini? Apakah kamu bertekad untuk membuat Yao Yao mati? Aku beritahu kamu, tidak peduli apapun. Yao Yao akan selalu menjadi anggota keluarga Chan nona muda. Nyonya Chen mungkin sudah lupa. Aku sudah memutuskan semua hubungan denganmu. Adapun Chen Shuyao, yang bisa kukatakan hanyalah, kau sangat menyedihkan. Aku benar-benar tertipu oleh produk palsu. Apa maksudmu? Kakak, bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Aku sudah mengembalikan ibu dan ayah padamu. Kau masih memperlakukanku seperti ini. Jika kau tidak puas denganku, aku bisa meninggalkan keluarga Chan. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu akan selalu menjadi putri kesayangan ibu. Wan, kau adalah putri kandung kami. Tapi Yao Yao adalah seseorang yang kami besarkan sejak bayi. Tidak bisakah kalian rukun? Ya kakak, aku selalu ingin menjadi temanmu. Lu Changzong. Kau benar-benar pandai berpura-pura menjadi wanita bermuka dua. Jangan pikir kau bisa bersembunyi di dalam tubuh orang lain. Dosa-dosa yang kau perbuat akan lenyap begitu saja. Kau bukan Yao Yao. Ayah, bagaimana mungkin aku bukan Yao Yao? Tentu saja aku Yao Yao. Ibu, dia membohongi kalian semua. Dia hanya ingin menabur perselisihan di antara kita. Jiang Wan, aku tahu kamu banyak menderita sejak kecil. Tapi kamu tidak bisa membiarkan dirimu kehujanan. Demi merusak payung Yao Yao. Aku beritahu kamu, selama kamu bisa kembali ke keluarga Chan, kamu juga putri kami. Tapi kamu tidak bisa memfitnah Yao Yao seperti itu. Ibu-ibu tetap yang terbaik bagiku. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran. Kau sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu. Aku punya jimat di sini. Jika kau memang Chen Shuyao yang asli, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kau adalah Lu Changzong, maka jiwamu akan tercerai-berai. Terbakar menjadi abu. Apakah kau berani bertaruh? Yo Yao, cobalah. Itu bisa membuktikan dirinya sendiri. Ya, cobalah. Agar dia bisa meminta maaf dengan tulus padamu. Dia pasti hanya menggertak. Bahkan guru yang kukonsultasikan tidak bisa membuat simbol ini. Bagaimana mungkin gadis muda seperti dia bisa? Cobalah. Tapi, aku akan mempertaruhkan nyawamu. Oke. Lu Changzong, Wanita jalan, memiliki keahlian. Cepat lepaskan jimat itu untukku.
Turising. Jianwan, aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika itu membunuhku. Kau tidak akan punya kesempatan lagi. Xiao Xing, aku lelah, ayo pulang. Aku akan membawamu kembali. Jangan pergi. Apa yang terjadi pada Yao Yao? Jiwa tercerai-berai. Dia hanya bisa menjadi sayur. Jiang Wan, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Yao Yao. Aku ibumu. Dia kakakmu. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Sudah kubilang padamu. Dia mencuri nyawa orang lain. Akan ada pembalasan dalam 3 hari. Tidak. Jiang Wan, kamu kembali ke sini Jiang Wan. 3 bulan kemudian. Cucu menantu kesayangan kita. Waktunya pulang. Aku ingin makan. Ikan rebus. Nenek akan membuatnya untukmu. Bagaimana menurutmu? Menantu yang aku temukan untukmu cukup bagus bukan? Ini adalah menantu perempuan. Dia juga seorang dermawan. Cepat pergi ke sana. Ayo pulang. Kau pernah bilang sebelumnya. Menikahlah denganku setelah aku keluar dari rumah sakit. Itu tidak akan batal bukan? Tentu saja. Ayo kita urus surat nikah sekarang. Pergilah. Pergi. Bagus, akhirnya menikah. Wan Wan. The film was translated and Aku narrated by mencintaimu. M.